Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai kurikulum yang berlaku di SMK IT Smart Informatika Surakarta. Oke, langsung ya ke materi karena tadi saya sudah menyampaikan CV saya. Yang pertama, what is curriculum? Jadi apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu? Ada yang sudah tahu? Ya, oke. Curriculum refers to the means and materials with which children will interact for the purpose of achieving identified educational outcomes. Jadi kurikulum mengacu pada sarana dan bahan yang digunakan siswa untuk berinteraksi sehingga mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian kurikulum merupakan planned experience atau pengalaman yang direncanakan. Prepare students to thrive within the society as it is, and it includes the capacity for positive change and growth. Nah, kurikulum juga mempersiapkan siswa untuk berkembang dalam masyarakat sebagaimana adanya dan mencakup kualitas perubahan untuk tumbuh. Untuk perubahan dan pertumbuhan yang positif ya. Positive change and growth. Positive change berarti perubahan yang positif, growth, tumbuh. Oke. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tujuan pendidikan yang nasional, secara nasional itu kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau saat ini kita menuju ke 21 Century Skills, yaitu keterampilan abad 21. Nah, apa saja keterampilan abad 21 itu? Keterampilan abad 21 mencakup tiga hal. Oke, yang pertama adalah foundational literacy atau literasi dasar. How students apply core skill to everyday tasks. Kemampuan menggunakan core skill untuk kehidupan sehari-hari. Ada 6 di sini, yaitu literasi, numerasi, scientific literacy, ICT literacy, financial literacy, and cultural and civic literacy. Yang pertama ini adalah literasi membaca. Jadi seperti kita membaca buku, membaca novel, membaca koran. Kemudian yang kedua adalah numerasi, yaitu literasi numerik. Jadi yang dibaca adalah angka-angka. Kemudian scientific literacy, yaitu literasi IPA, literasi ilmu pengetahuan alam. Kemudian ICT literasi, yaitu literasi TIK, tentunya menggunakan alat bantu yang berteknologi ya, seperti laptop, terus smartphone, seperti itu. Kemudian financial literasi, yaitu literasi keuangan. Dan cultural and civic literacy, yaitu literasi budaya dan bermasyarakat. Ini contohnya ketika kita pergi ke tempat tetangga untuk saling berkomunikasi, atau misalnya kalian ada kegiatan Karang Taruna. Nah, itu juga termasuk literasi bagaimana mempelajari budaya dan cara bermasyarakat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. How student approach complex challenge. Jadi kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan kompleks. Yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving, itu dalam penyelesaian masalah. Kemudian creativity, kreatif. Communication, yaitu komunikasi. And then the last is collaboration, yaitu berkolaborasi. Jadi dalam keterampilan abad 21 ini sangat perlu yang namanya kerjasama untuk membangun suatu pengetahuan yang lebih baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir, the last is character quality, yaitu karakter ya. How student approach their change environment. Kemampuan siswa menghadapi perubahan pesat pada lingkungan.
Nah, di sini akan ditunjang dengan beberapa, yaitu yang pertama adalah ingin tahu, curiosity, inisiatif, yaitu berinisiatif ya, punya ide-ide. Kemudian persistence or grit, yaitu gigih. Adaptability, adaptif. Leadership, kepemimpinan. Jadi setiap kita harus bisa memimpin, yaitu mengelola suatu kelompok. Artinya ketika kita diberikan, karena tugas tadi kan ada kolaborasi ya, ketika kita berkolaborasi pasti ada satu orang yang menjadi pemimpinnya. Nah, di situ kita harus bisa punya kemampuan untuk leadership. And the last is social and cultural awareness, yaitu kepekaan sosial dan budaya. Nah, semua komponen pada keterampilan abad 21 ini mengacu pada lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Jadi belajar itu tidak akan terputus setelah kita lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, SMK, ataupun lulus kuliah. Jadi belajar itu setiap hari selama kita masih hidup, kita harus terus belajar. So, it can be concluded, jadi kita dapat simpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik. Jadi, kurikulum itu sudah diprogram, direncanakan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran, baik bagi guru maupun peserta didik. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada kurikulum SMK IT Smart Informatika ini ada dua kita gunakan secara terpadu. Yang pertama yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum SIT, yaitu Sekolah Islam Terpadu. Kurikulum 2013 dibagi menjadi 3 muatan, yaitu yang pertama ada muatan nasional, muatan kewilayahan, yang kedua dan yang ketiga, yang terakhir adalah muatan peminatan kejuruan. Pada muatan nasional ini terdapat beberapa mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Karena kita Islam terpadu, maka kita gunakan PAI, yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian ada mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan, lalu bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk muatan kewilayahan, kita akan ada mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk muatan peminatan kejuruan, itu dibagi menjadi 3. Ada C1, C2, dan C3. C1 itu adalah dasar bidang keahlian. Kita akan pelajari mengenai simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. C2 yaitu dasar program keahlian, kita akan pelajari mengenai sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Kemudian C3 kompetensi keahlian, yaitu teknologi mencakup beberapa mata pelajaran, yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, administrasi infrastruktur jaringan, kemudian administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif kewirausahaan. Nah, untuk kelas 10 ini nanti, yang kita pelajari adalah muatan nasional seluruhnya, muatan kewilayahan seluruhnya, dan untuk muatan kejuruan itu hanya C1 dan C2. Jadi untuk siswa-siswi kelas 10 belum sampai pada C3. Nanti C3 akan dimulai ketika kalian sudah kelas 11. Nah, nanti sistemnya untuk dasar program keahlian ini akan kita gunakan. Jadi untuk mata pelajaran sistem komputer itu akan kita selesaikan semuanya di bulan kedua. Nanti bulan pertama ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Lalu bulan berikutnya kita akan mempelajari sistem komputer. Lalu bulan berikutnya kita belajar pemrograman dasar. Bulan berikutnya kita belajar desain grafis. Lalu bulan berikutnya kita belajar komputer dan jaringan dasar. Jadi kita tidak mempelajarinya secara merata, tapi satu pelajaran kita
selesaikan dulu baru kita lompat ke mata pelajaran yang berikutnya. Itu untuk yang berhubungan dengan TKJ, sesuai dengan jurusan kita di SMK IT Smart Informatika ya, Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi untuk muatan kejuruan itu kita gunakan sistem seperti itu. Jadi satu mata pelajaran kita selesaikan dulu, baru kita menuju ke mata pelajaran berikutnya. Kurikulum SIT yang dimuat di SMK IT Smart Informatika ini meliputi pendidikan agama Islam, bahasa Arab, Holy Quran, dan mentoring. Nah, untuk kegiatan mentoring ini nanti setiap siswa akan ada yang namanya Smart Research. Nah, ini adalah salah satu kegiatan mentoring yang ada di SMK IT Smart Informatika. Selanjutnya kita bicara mengenai kriteria kenaikan kelas tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah KKK atau kriteria kenaikan kelas untuk kelas 10 saja. Kriterianya kita bagi menjadi dua, yaitu kriteria akademik dan non-akademik. Yang akademik, yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mengikuti seluruh program penilaian pada tes formatif, nilai di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran, lulus tes praktik PAI, mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian untuk kriteria non-akademik, ketidakhadiran tanpa keterangan atau ALPA itu tidak lebih dari 10% hari efektif. Kemudian nilai sikap minimal baik. Ini adalah kriteria kenaikan kelas minimum. Nah, saya harapkan untuk kalian tidak hanya sekedar mencapai kriteria kenaikan kelas ini, tapi harus punya yang namanya target kenaikan kelas. Nah, target kenaikan kelas itu akan dibahas pada materi SKL atau standar kompetensi lulusan SMK IT Smart Informatika. Nah, jadi setidaknya kalian bisa mencapai SKL. Nah, semakin kalian melebihi SKL itu tentunya akan semakin baik, karena yaitu tadi kembali lagi bahwa kita ini adalah lifelong learner, jadi pembelajar seumur hidup. Jadi belajar itu harus terus kita lakukan selama kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, usahakan lakukan yang terbaik. Walaupun kalian saat ini sedang SFH atau school from home, jadi tetap do the best. Jadi tetap lakukan yang terbaik dan jangan menyepelekan. Aku di rumah. Enggak, tidak seperti itu. Justru ketika kalian di rumah, kalian harus bisa memaksimalkan apa saja potensi yang kalian miliki. Nah, karena selain kalian di rumah, kalian juga menjadi siswa SMK IT Smart Informatika. Oke. Program-program di SMK IT Smart Informatika antara lain Tahsin, itu nanti masuk ke mata pelajaran Holy Quran. English Day itu akan rencana diterapkan selama 1 minggu 4 atau 5 hari. Nanti kemudian ada Mikrotik Academy. Nah, Mikrotik ini akan dimulai ketika kalian sudah kelas 11. Kemudian Business Center, Smart Bengkel Komputer, Digital Marketing. Digital Marketing ini beririsan dengan kurikulum kewirausahaan atau tadi yang namanya produk kewirausahaan. Tapi nanti Digital Marketing akan mulai diajarkan sejak kelas 10. Kemudian Study Club. Study Club kita ada software aplikasi, software aplikasi, desain web, dan desain grafis. Hanya saja untuk yang kemarin terakhir itu sebagian besar peminatnya sebenarnya ada software aplikasi, multimedia, desain web, dan desain grafis. Hanya saja sebagian besar peminatnya untuk tahun lalu itu ada di desain web dan desain grafis. Kemudian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler SMK IT ini ada banyak sekali, ada ekstrakurikuler wajib dan yang tambahan. Yang wajib adalah pramuka, kemudian ada kaligrafi, untuk yang tambahan ya ada kaligrafi, ada MTQ, kemudian ada paskibra dan lain-lain. Ada Arabic Club juga, ada Arabic Club. Oke, maaf saya lupa cantumkan. Jadi ada yang namanya Arabic Club. Kemudian
Untuk organisasi sekolah ini ada OSIS, ada PMR, kemudian ada WASIS Smart juga masih ada juga wartawan ya. Jadi wartawan siswa, WASIS, wartawan siswa itu juga ada di kita. Dan masih ada beberapa program lain yang nanti mungkin bisa lebih dijabarkan oleh materi-materi berikutnya. Oke, jadi cukup itu saja yang saya sampaikan untuk materi kurikulum kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan gambaran bagi siswa-siswi sekalian seperti apa SMK IT Smart Informatika. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.